Okupansi hotel di Mandalika diprediksi 90% saat World Superbike. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe agar mendapat informasi yang terbaru. Okupansi hotel di kawasan ekonomi khusus Mandalika diprediksi bakal tinggi saat event World Superbike 2022 yang akan digelar 11 hingga 13 November 2022 mendatang. Ketua Asosiasi Hotel Mandalika Samsul Bahri menjelaskan, saat World Superbike ketersediaan kamar hotel di Mandalika bakal meningkat jika dibandingkan dengan hari kondisi normal. Menurut pengalaman tahun lalu, kami perkirakan bisa okupansi mencapai 90%. Jelas Samsul saat dihubungi bisnis Kamis 8 September 2022. Beberapa hotel di Mandalika sudah menerima reservasi untuk digunakan saat World Superbike mendatang. Hotel yang ada di kawasan Mandalika bakal menjadi tempat menginap para pembalap dan kru, sedangkan sebagian besar penonton akan tersebar mulai dari Mandalika, Mataram hingga Senggigi. Gubernur NTB, Zulkifli Mansyah menjelaskan, penyelenggaraan WSBK 2022 harus lebih baik dan memberikan dampak yang lebih konkret bagi masyarakat. Kami ingin sesuatu yang direspon masyarakat dengan baik, penonton ramai, bukan sekedar laporan bisnis dan keuangan tapi ada intrinsic value, ujar Zul dalam keterangan resminya. Menurut Zul, WSBK 2021 harus menjadi evaluasi ITDC selaku pengelola kawasan dan MGBA selaku penyelenggara event agar lebih fokus menyukseskan WSBK yang menyisakan waktu persiapan 2 bulan lagi. Menurut Direktur Utama MGPA, Priyandi Satria, saat ini proses homologasi FIA Sirkuit Mandalika masih terus berjalan. Pria yang akrab disapa Andi ini mengatakan, MGPA sudah mengirimkan dokumen lengkap sebagai syarat homologasi FIA Sirkuit Mandalika. Homologasi itu kan gak langsung dijawab ya. Jadi kami mengirimkan dokumen-dokumen dari segi gambar 2D, 3D, lebar sirkuit pokoknya detail, ucap Andi. Ia menambahkan dokumen tersebut juga sudah diperiksa oleh FIA dan telah diuji coba melalui simulasi menggunakan software komputer. Hasil simulasi tersebut nantinya akan menjadi acuan untuk pembenahan sirkuit Mandalika agar sesuai dengan standar FIA Grade 2 yang diincar MGPA. Jadi dari mereka bilang untuk grade 2 di tikungan sekian kurang lebar, nanti selanjutnya kami bikin gambar desainnya yang lebih besar sesuai petunjuk mereka. Lalu nanti sama mereka disimulasikan ulang. Jadi begitu, terus prosesnya sampai mereka bilang oke. Sambungnya. Andi mengatakan, salah satu tantangan dalam progres homologasi ini adalah menyelaraskan kebutuhan Grade 2 FIA dengan standar Grade A FIM. Hal tersebut perlu dilakukan agar status Grade A sirkuit Mandalika tidak hilang, sehingga tetap bisa menyelenggarakan balap motor seperti MotoGP dan WSBK. Keduanya harus kami atur sedemikian rupa supaya FIM Grade A dapat, FIA Grade 2 juga dapat. Jadi kami masih komunikasi terus dengan FIM dan FIA. Tutup Andi. Jelang MotoGP 2022, CEO sirkuit Sepang tak anggap sirkuit Mandalika sebagai kompetitor. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe agar mendapat informasi yang terbaru. CEO Sepang International Circuit Azan Safriman Hanif mengomentari kehadiran sirkuit Mandalika Indonesia sebagai venue baru balapan MotoGP 2022. Dia pun memastikan tak menganggap sirkuit Mandalika milik Indonesia sebagai saingan sirkuit Sepang di Malaysia. Justru Azan menilai kehadiran trek yang berlokasi di Lombok, Nusa Tenggara Barat itu sangat bagus untuk dunia olahraga. Sebab dengan hadirnya sirkuit Mandalika, hal itu akan semakin menambah panjang daftar negara di Asia yang memiliki trek balap. Seperti diketahui, sirkuit Sepang telah menjadi langganan sirkuit yang menggelar balapan MotoGP sejak 1999. Bahkan, mereka juga rutin menghelat balapan Formula One meski saat ini sudah tidak menghelatnya lagi.
Bisa dibilang sirkuit yang berlokasi di Selangor itu sudah sangat ikonik untuk balapan di Asia bagi para pembalap MotoGP dan juga Formula One. Namun saat ini sang negara tetangga Indonesia juga memiliki sirkuit balap berstandar internasional yakni Mandalika. Sejak tahun lalu, Mandalika telah menggelar balapan World Superbike dan tahun ini mulai menghelat balapan MotoGP 2022 yang sudah berlangsung pada Maret 2022. Publik pun menilai trek yang dibangun di dekat pantai itu akan menjadi saingan dari sirkuit Sepang. Namun Azza tak berpikir seperti itu, meski mengakui tantangan untuk meramaikan Sepang dengan kehadiran Mandalika di MotoGP jelas ada. Ya, memang banyak tantangan untuk SIC ketika Indonesia mengumumkan balapan MotoGP di Mandalika. Akan tetapi kami tidak memandang Mandalika sebagai kompetitor kami, ujar Azan kepada awak media. Justru itu membuat semakin banyak negara-negara di Asia ini punya sirkuit masing-masing, dan itu baik untuk dunia olahraga, imbuhnya. Pada tahun ini, MotoGP Malaysia akhirnya kembali digelar setelah 2 tahun absen karena pandemi COVID-19. Balapan tersebut akan berlangsung pada 21 hingga 23 Oktober 2022. Azan mengatakan pihaknya memprediksi akan ada sekitar 8.000 penonton dari Indonesia yang akan datang ke Sepang dalam perhelatan MotoGP Malaysia 2022. Sebab sejak dari dulu, penonton dari tanah air menjadi penonton internasional terbanyak yang memenuhi sirkuit Sepang di setiap balapan kuda besi paling elit di dunia itu dihelat. Kapan jadwal MotoGP Indonesia di sirkuit Mandalika 2023? Ini bocorannya. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe agar mendapat informasi yang terbaru. MotoGP Indonesia akan kembali merapat ke Pertamina Mandalika International Series Circuit Lombok, Nusa Tenggara Barat. Lalu kapan Marc Marquez dan kawan-kawan mengaspal di Mandalika lagi? Ini bocorannya. FIM MotoGP World Championship sudah merilis kalender seri pembuka balapan musim 2023 yang sifatnya masih sementara alias profesional kalender. Para rider MotoGP akan memulai musim dengan menggeber motor di Autodromo Internacional do Algarve, Portugal pada 24 hingga 26 Maret 2023. Untuk seri MotoGP Mandalika belum ada pengumuman resmi. Priyandi Satria memastikan Mandalika tidak digelar pada awal musim. Dia menyebut seri MotoGP Mandalika kemungkinan dihelat pada pertengahan seri atau akhir. Kalender 2023 yang pasti kita tidak di awal, karena di awal buat kita susah. Karena ada bulan Ramadan, puasa, lebaran, menyulitkan buat Marsal dan penonton. Jadi kita minta di tengah-tengah sampai akhir-akhir, kata Andi kepada wartawan. Saya cuma bilang kalau bisa tidak di depan, mereka sudah setuju. Sisanya mereka atur, rutenya bagaimana. Tambah dia. Seperti diketahui, MotoGP Mandalika 2022 sudah sukses digelar pada bulan Maret lalu. Meski diguyur hujan deras, para rider tetap lanjut mencicipi sirkuit baru kebanggaan Indonesia tersebut. Miguel Oliveira mencatatkan sejarah sebagai pembalap MotoGP pertama yang memenangkan balapan di Pertamina Mandalika International Series Circuit. Untuk seri kalender sementara lain yang sudah dibocorkan ialah MotoGP Silverstone, Inggris. Balapan di tanah kelahiran Pangeran William ini dijadwalkan berlangsung pada 4 hingga 6 Agustus 2023. Dorna merilis jadwal tes pramusim untuk MotoGP 2023, namun di dalamnya tak ada nama sirkuit Mandalika. Padahal tahun 2022 Mandalika menjadi tuan rumah tes pramusim MotoGP setelah Sepang, Malaysia. Berdasarkan jadwal sementara yang dirilis, MotoGP sirkuit Mandalika digantikan sirkuit Portimao, Portugal yang akan menemani sirkuit Sepang, Malaysia sebagai tuan rumah tes pramusim tahun depan. Mandalika Grand Prix Association mengkonfirmasi perhelatan balap World Superbike Mandalika 2022 pada November mendatang akan berjalan sesuai jadwal. MotoGP juga memastikan balapan di sirkuit Mandalika ini tidak akan terganggu dengan adanya konferensi tingkat tinggi atau KTT G20 yang diselenggarakan di Bali pada bulan yang sama. WSBK ini harus on schedule karena jadwalnya tidak bisa dipindahkan semaunya. Seminggu kemudian kan balap di Australia,
Jadi ini balap memang nggak bisa diubah-ubah tanggalnya. Sekalinya diubah tanggal, akan timbul domino efek ke balap-balap berikutnya, kata Direktur MGPA Briandi Satria. Seperti diketahui, WSBK Mandalika 2022 akan digelar pada 11 hingga 13 November mendatang. Sementara untuk KTT G20 Bali akan diselenggarakan pada 15 November 2022.